Hari ini Pak Baskoro akan melaksanakan ujian komprehensif. Waktunya minimal 50 menit. Sebelum diadakan penyamaan atau penanyaan, Pak Baskoro diberi kesempatan untuk menyampaikan atau mengajar selama 10 menit minimal tentang materi yang Pak Baskoro sudah siapkan. Ya, kemudian selanjutnya nanti saya Hasri dan Ibu Admi yang akan menyelaraskan hal-hal apa yang telah Pak Baskoro sampaikan. Silakan Pak. Baik Bu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik Pak. Bapak harap sehat semua. Dalam kondisi pandemi ini memang kita harus selalu menjaga kesehatan, memakan makanan yang bergizi, berolahraga rutin, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Merangkum atau menyimpulkan secara umum apa yang kita pelajari hari ini. Baik, jadi tepat sekali. Ya, memang materi yang kita pelajari ini itu mengenai konveyor. Konveyor itu alat untuk memindahkan zat yang berbentuk padatan yang digunakan dalam proses industri. Jadi, terima kasih sudah bisa membuat kesimpulan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang sudah Bapak janjikan tadi, Bapak akan melakukan penilaian di akhir pembelajaran, yaitu post-test. Untuk link post-test itu saya bagikan via grup WA. Silakan dikerjakan, di situ ada Google Form-nya. Waktu untuk mengerjakan post-test ini 10 menit. Di situ ada 10 soal pilihan ganda, kalian bisa mengerjakan via Google Form, yang linknya saya kirimkan via grup WA kelas. Baik, kalau sudah selesai, nanti bagi peserta didik yang nilainya kurang dari standar, itu akan saya umumkan secepatnya via grup WA, yang nanti selanjutnya kita rencanakan bagaimana remedinya kita ambilkan di luar dari jam pembelajaran ini. Untuk minggu depan, itu silakan dipersiapkan, kita akan membahas materi masalah reaktor. Ingatkan, barangkali Pak Baskoro tadi lupa ya, ajak salam siswanya, ajak berdoa. Di A sudah Bu. Oh, di WA gitu ya? Iya, jadi saya sampaikan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Iya, baik.
perlu Pak Baskoro tahu bahwa tadi Pak Baskoro menyatakan bahwa KD yang akan dipelajari. Iya, betul. Pengaliran kan, pengalirannya. Iya. Jadi dia pakai kayu gitu. Itu bisa masuk dalam conveyor, kategori conveyor. Kalau itu berjalan, kayunya berjalan, itu bisa masuk kategori conveyor. Kalau Kayu yang berjalan atau bahan padatnya yang mengalir. bahan padatnya yang mengalir, Ya. itu kan ada medianya, Bu, ada medianya. Ya. Misalkan tumpukan rangkaian kayu nanti bergerak, itu kan sambil membawa bahan padat itu. Tunggu dulu Pak. Conveyor itu gunanya apa Pak tadi? Memindahkan atau mengalirkan zat dalam bentuk padatan. Ya, memindahkan atau mengalirkan. Iya. Ya kan? Ya. Jadi ketika barangnya dari atas ke bawah kan mengalir juga. Bisa disebut sebagai conveyor? Iya, bisa. 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 Artinya kalau ada mobil truk yang diberi papan, Iya. kemudian kan mau mengalirkan bahan ini, Iya. iya, bisa disebutkan bahwa itu alat conveyor konvensional atau seperti apa Pak? Cara kerjanya mengalirkannya bagaimana? Atau cukup dituang? Iya, dari atas ke bawah kan. Kalau mau mengalirkan kan pasti dari atas ke bawah Pak, tidak ada yang kan conveyor ada juga dengan jalan berlari-lari kan? Iya. Ya, conveyor juga itu ada dengan cara mengalir atau menjalankan gitu. Jadi alatnya berjalan sampai ke tempat tujuan. Ada kan? Seperti yang gambar Bapak sampaikan warna biru itu. Ya, itu conveyor, Bu. Conveyor ya? Ya. Apa bedanya Pak dengan ketika saya di industri? Ya. Ketika saya industri, pengepakan sudah selesai. Kan mau mengalirkan bahan padat ini. Jadi yang mau dialirkan itu adalah misalnya packing susu, packing minuman, packing bahan pangan. Itu boleh disebut sebagai conveyor? Boleh, Bu. Tapi Bapak tidak menyebutkan di situ di tempat, hanya pasir saja kan? Yang di video, iya. Ya, maksud saya begini Pak, conveyor secara umum itu kan boleh. Ya, boleh. Ya, boleh dalam bentuk memindahkan atau mengalirkan, fungsinya ya, memindahkan atau mengalirkan. Kalau memindahkan itu boleh permukaan datar. Jadi dia berlari bergeser. Kalau mengalirkan dari atas ke bawah. Nah, sekarang secara umum conveyor itu berguna memindahkan, mengalirkan, bukan hanya pasir. Jadi sepertinya ini Pak Baskoro hanya membagi ruang lingkup pada pasir saja, atau seperti apa Pak ini? Kan conveyor bukan hanya pasir saja kan untuk memindahkan. Di alat industri yang lain pun misalnya. Mau alat kosmetik, mau pangan, itu kan conveyor juga di situ berfungsi. Iya, Bu. Tepung itu bisa dipindahkan. Iya. Namun batas pemberian informasi Pak Baskoro terbatas tadi pada conveyor pasir. Oh ya, yang di video ya. Iya, padahal di soal-soal pun atau seperti apa Pak? Atau siapa tahu memang tujuan pembelajarannya hanya conveyor alat pasir saja. Bangunan begitu? Ya. Terbatas di Bukan mana conveyor secara umum, alat-alat industri conveyor secara umum? Secara untuk yang RPP saya itu saya batasi untuk pertemuan ini untuk lebih fokus ke conveyor itu, Bu. Conveyor apa, Pak? Conveyor yang belt itu, belt conveyor yang untuk pasir, untuk tepung itu.
Oh, tapi ya tidak disampaikan ya. Jadi kalau secara umum dibaca itu adalah compare untuk semuanya, Pasien. tapi belum ada iya. terbatas. Ya, ya, ya. Ya Pak ya. Ya, Jadi ya, ya, mungkin Bu. ada Ya. disampaikan nanti karena compare dalam proses industri kimia. Alat pengalir zat padat dalam industri kimia. Ya? Ya. Iya. Ya, saya kira itu ya tambahan Jadi, buat ya. harusnya mungkin ya ditambah tadi karena tadi kan indikatornya hanya C3 boleh jadi ada yang penunjang untuk lebih expand lagi ya Pak Baskoro. Ya, Bu. Iya. Ya. Saya kira demikian ya untuk Pak Baskoro. Ya, Bu. Ya, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan baik Ibu Armi maupun saya. Boleh di stop recording. Ya, baik. Saya stop recording dulu, Bu.